Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab yang ke-15. Terakhir kemarin sampai mana? Yang hadir sudah lupa? Sampai mana Pak yang terakhir? Makna yang ketiga ya. Meninggalkan segala perkara yang beliau larang. Yang pertama kita murojaah sedikit bahwa ahlus sunnah, seorang muslim ahlus sunnah meyakini bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Barang siapa meyakini ada nabi setelah beliau, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya di antara konsekuensi seseorang mengucapkan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang pertama mentaati beliau dalam segala yang beliau perintahkan. Mentaati segala yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, membenarkan segala yang beliau kabarkan, tidak mendustakan sedikit pun dari apa yang beliau sampaikan, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah beliau yang sahihah. Wajib seorang muslim membenarkan semuanya, tidak mendustakan sedikit pun. Tidak mendustakan sedikit pun. Dan termasuk konsekuensi membenarkan semua perkataan beliau, di antara konsekuensinya adalah seorang muslim itu menolak perkataan siapapun orangnya yang menyalahi perkataan dan petunjuk Nabi SAW. Ini penting ini ya, khususnya di zaman kita sekarang ini. Kadang sebagian orang begitu beraninya menentang sabda nabinya demi membela pendapat gurunya. Ini menyalahi konsekuensi dari kesaksian dia bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Seharusnya seorang muslim itu mendahulukan perkataan nabinya, petunjuk nabinya di atas semua perkataan manusia. Siapapun yang menyalahi petunjuk nabi, perkataan nabi wajib ditolak. Siapapun orangnya, setinggi apapun kedudukannya. Setinggi apapun kedudukannya, wajib ditolak. Seorang muslim lebih mendahulukan perkataan nabinya. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan segala perkara yang beliau larang. Ini konsekuensi kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka kita harus meninggalkan segala apa saja yang beliau larang. Dalam kaidah perintah dan larangan, kalau perintah, kita diperintah suatu perintah, kita melakukan sesuai kesanggupan kita. Karena tidak semua perintah orang bisa melaksanakan.
Sementara kaidah dalam larangan itu wajib semuanya segera meninggalkan. Tidak diiringi atau tidak ada kata kesanggupan, tidak. Karena semua orang, segala bentuk larangan dia bisa meninggalkan, tinggal meninggalkan. Tidak ada kata proses sebenarnya kalau seseorang jatuh kepada perkara yang dilarang agama, kemudian dia tahu ilmunya, dia tidak boleh mengatakan masih proses, tidak boleh. Dia harus segera meninggalkan. Dia harus segera meninggalkan. Itu kemarin yang terakhir yang kita bahas. Sekarang makna yang keempat. Seseorang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, makna yang keempat atau kaidah yang keempat, tidaklah Allah diibadai kecuali sesuai dengan apa-apa yang beliau syariatkan, serta tidak mengada-ngada perkara baru dalam urusan agama, tidak berbuat bid'ah. Jadi seseorang beribadah kepada Allah ini harus didasari dengan ittiba, yaitu dengan mengikuti sunnah, bukan ibtida dengan mengada-ngada. Seperti yang banyak di zaman kita sekarang ini. Begitu banyak di zaman kita sekarang ini seseorang beribadah kepada Allah atau manusia beribadah kepada Allah tidak dengan sunnah tapi dengan hawa. Tidak ittiba'u sunnah tapi dengan mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Masya Allah. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah muslimin. Sebagian salaf mengatakan, tidaklah suatu kaum berbuat satu bid'ah, satu bentuk ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, melainkan akan terbenam, akan mati satu sunnah. Ini perkataan sebagian salaf, kurang lebihnya demikian. Tidaklah suatu kaum berbuat satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Jadi sebenarnya orang-orang yang mereka mengada-ngada perkara baru dalam agama atau berbuat bid'ah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai hawa nafsunya, itu secara tidak langsung memerangi sunnah, menghancurkan sunnah. Itu kalau satu bid'ah. Bagaimana kalau puluhan, ratusan, bahkan ribuan bid'ah? Berapa sunnah yang akan tenggelam, yang akan mati? Sehingga muncul generasi yang berikutnya di antara muslimin akan menganggap Islam itulah bid'ah yang diada-adakan oleh manusia generasi sebelumnya. Yaitu Islam, yaitu sudah bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Sementara sunnah sendiri, ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW itu tenggelam, mati. Masya Allah. Kira-kira seperti ini merupakan kejahatan atau bukan? Kejahatan yang sangat besar. Ya, kejahatan yang sangat besar. Oleh karena itu bid'ah ini sangat merusak agama Islam. Masya Allah. Dan hakikatnya orang-orang yang berbuat bid'ah secara tidak langsung mereka telah memerangi sunnah. Masya Allah. Meskipun mereka mengaku ahlu sunnah, kan begitu? Iya apa tidak ini? Ya para itu loh ya, yang gemar melakukan bid'ah itu. Kudune lek wong seneng lakoni bid'ah, seneng dia bangga dituduh ahli bid'ah begitu seharusnya. Gitu. Tapi mereka nggak mau kan? Gitu, Masya Allah. Jadi bid'ah ini sangat merusak. Sangat-sangat merusak. Karena agama ini telah sempurna, sudah tidak perlu adanya penambahan syariat dalam agama ini. Kalau sampai seseorang, itu salah satu kerusakannya, memerangi sunnah. Yang kedua, kerusakan yang kedua, itu memberikan istidrak, catatan kaki terhadap firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka para pelaku bid'ah itu seolah-olah mengkritik firman Allah ini. Ketika Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, maka secara tidak langsung ahli bid'ah seolah-olah mengatakan belum ya Allah. Satu, ini apa kira-kira? Maulid,
peringatan Isra Mi'raj, tahlilan, terus apa lagi, sudah banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia, seolah-olah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Masya Allah, sangat-sangat merusak, sangat-sangat merusak bid'ah. Terus yang ketiga, di antara kerusakan yang ketiga, para pelaku bid'ah adalah orang-orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini sering di majelis kita sampaikan, kebohongan yang paling besar di atas muka bumi ini adalah kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Salah satu orang-orang yang berbohong atas nama Allah dan Rasulnya adalah para pelaku bid'ah. Mereka mengada-ngada ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, namun mereka mengatasnamakan itu bagian dari syariat Allah dan Rasulnya. Kan ini merupakan kebohongan yang sangat besar. Berbohong atas sesama kita saja, sesama anak Adam, sesama muslim, atau bahkan juga orang kafir. Ini dosanya sudah besar sekali. Tidak boleh kita berbohong atas nama sesama kita. Lalu bagaimana lagi kalau seseorang berani berbohong atas nama agama Allah? Mereka mengada-ngada bid'ah, lalu menyandarkan bid'ah itu bagian daripada Islam, padahal bukan. Masya Allah. Itu kerusakan yang ketiga. Yang keempat, di antara bentuk kerusakan bid'ah, itu menuduh, seolah-olah menuduh para pelaku bid'ah itu, menuduh Nabi SAW telah berkhianat terhadap risalah Islam ini. Jadi seolah-olah ada syariat ini yang disembunyikan oleh beliau, yang pertama. Yang kedua, seolah-olah ada syariat yang tidak, ada kebaikan dari agama ini yang tidak diketahui oleh beliau, tapi diketahui oleh orang belakangan. Masya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa mengada-ngada bid'ah, satu bid'ah yang dia menganggapnya itu sebagai bid'ah yang hasanah, yang baik, faqad za'ama, maka sungguh orang seperti itu telah menuduh anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, bahwasanya Nabi Muhammad telah berkhianat terhadap risalah ini, terhadap risalah Islam. Jadi seolah-olah ada risalah yang beliau sembunyikan, atau ada kebaikan dari agama ini yang tidak beliau ketahui tapi diketahui oleh orang belakangan. Kan ini mustahil. Masya Allah. Li'anna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu diantara bentuk kerusakan, di antara bentuk kerusakan bid'ah. Nanti akan kita sebutkan nanti di babnya tersendiri dalam kitab ini, nanti ada pembahasan sendiri tentang masalah bid'ah. Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita dalam beribadah yang kita ikuti ini adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Peganglah erat ini sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, jangan terpengaruh dengan siapapun yang menyalainya. Masya Allah. Karena bid'ah ini sangat besar sekali kerusakannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin, apalagi di zaman kita sekarang kan hampir-hampir jarang pembahasan bid'ah ini. Dan itu diantara salah satu, kata ulama, salah satu merebaknya bid'ah di tengah-tengah muslimin, salah satu sebabnya adalah orang-orang yang berilmu di antara muslimin itu banyak yang diam, enggan untuk mengingatkan manusia terhadap bahaya bid'ah. Sehingga ketika banyak muslimin melakukan bid'ah, orang-orang awam mengada-ngada bid'ah, seolah-olah terjadi pembiaran dari orang-orang yang mengerti ilmu agama ini. Masya Allah. Apakah ini tidak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia mampu untuk memperingatkan muslimin dari bahaya bid'ah. Masya Allah. Nah, sekarang kita baca redaksinya.
seorang muslim yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak akan beribadah kecuali sesuai dengan apa-apa yang beliau syariatkan, serta tidak mengada-ngada perkara baru dalam agama. Jadi tugas kita ini ngikut saja, jangan berinovasi dalam urusan agama. Jangan. Kalau berinovasi dalam urusan apa? Duniawi ya, kok Jepang ngono lho ya. Gitu. Nah, sementara kaum kita ini aktif gitu loh ya, membuat inovasi dalam urusan agama. Keliru seperti ini ya. Agama sudah diutak-utak gitu ya, sudah paten nih sempurna. Masya Allah. Nah, sementara kaum kita ini begitu gemar sekali ya berinovasi dalam beragama. Masya Allah. Karena agama ini telah sempurna, tidak perlu adanya penambahan maupun pengurangan dari manusia. Karena seorang rasul diutus adalah untuk ditaati dan diikuti di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi tolak ukurnya kita beribadah adalah Nabi, agar kita bisa beribadah di atas ibadah yang benar. Oleh karena itu syarat ibadah seorang muslim diterima itu ada 2 syarat. Apa? Ikhlas, yang kedua muttaba'ah, ittiba. Kan ini harus diperhatikan 2 syarat oleh setiap muslim. Ikhlas tapi tidak sesuai ittiba, tidak sesuai sunnah, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Tertolak karena tidak sesuai sunnah. Atau ibadahnya syaratnya terpenuhi sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, syirik kecil, dosa besar. Masya Allah. Maka mengharuskan bagi seorang muslim dalam ibadah kepada Allah, dia terpenuhi 2 syarat ini. Ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai kita sudah berpaya-paya dalam hidup di dunia ini beribadah kepada Allah, jangan sampai tidak terpenuhi 2 syarat ini. Akan menyesal nanti pada hari kiamat. Akan menyesal. Sementara kita sangat berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya sekian banyak nas dalam Al-Quran dan Sunnah, ibadah seorang muslim diterima oleh Allah apabila terpenuhi dengan dua syarat tadi. Itu. Oh, sekarang sudah banyak orang tidak memperhatikan ini, sudah beribadah semaunya sendiri. Pokoknya api. Itu. Masya Allah. Sing penting api. Itu. Masya Allah. Sekarang banyak orang beribadah dengan hawa dan akal, bukan dengan wahyu Alkitab dan Sunnah. Padahal itu akan merugikan diri mereka sendiri nanti pada hari kiamat. Ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan jangan terpengaruh dengan banyaknya manusia yang melakukan bid'ah. Nah ini, jangan terpengaruh dengan banyaknya manusia yang melakukan bid'ah, apakah itu orang awamnya ataukah tokohnya, tokoh agamanya. Jangan terpengaruh. Tolak ukur kita itu bukan tokoh agama, bukan orang awam di antara muslimin, tidak. Tolak ukur kita dalam ibadah adalah Nabi dan para sahabatnya. Begitu. Ya terkadang seseorang kalau tidak punya pondasi yang kuat dalam masalah akidah itu mudah sekali terpengaruh. Mosok wong sakmono akeh keliru kabeh. Ya mosok ikut tokoh agama keliru kabeh. Kalau misalkan mereka yang benar berarti nabi ini yang keliru, kan begitu konsekuensinya. Gitu. Seperti orang melakukan maulid itu, Isra Mi'raj, terus apa meneh? Tahun baru Hijriah atau peringatan-peringatan yang lain yang tidak disyariatkan. Kan itu jutaan manusia yang mengamalkan itu. Nah, sekarang kita hadapkan nabi dan sahabatnya gimana? Ngamalkan enggak seperti itu? Kalau sudah nabi dan sahabat tidak, ya sudah tinggalkan. Karena kebaikan ini hanya dengan mengikuti Nabi dan para sahabatnya, sementara keburukan dan kesesatan adalah menyalahi Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Itu. Nanti mereka akan tertolak masuk dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satunya para pelaku bid'ah.
Insyaallah. Sementara nanti kita sangat berharap bisa masuk ke dalam telaga beliau alaihi salatu wassalam. Sekarang kita sebutkan di sini Allah Taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Di sini kita nukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya yang terkenal, ini merupakan sebesar-besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, di mana Dia Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Maksudnya kaum muslimin sudah sempurna agama kita ini, Allah telah menyempurnakannya. Maka mereka kaum muslimin tidak membutuhkan kepada agama selain Islam. Sudah kita gak butuh di luar syariat Islam, gak butuh. Islam saja belum semuanya kita amalkan. Mungkin hanya berapa persen sih Islam ini kita amalkan? Masya Allah, masih sangat sedikit. Banyak yang belum kita pelajari, banyak yang belum kita amalkan. Lah apa kok kate ngelakoni bid'ah barang, kan begitu? Seharusnya kan begitu cara berpikirnya. Masya Allah. Lagi syariat sing banyak kayak gitu belum banyak yang diamalkan. Nah, sementara sebagian manusia begitu gemar melakukan bid'ah. Insya Allah. Terus kemudian, dan tidak pula kepada nabi selain nabi mereka salawatullahi wassalamu alaihi. Jadi umat Islam sudah tidak butuh petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh sebab itu Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi, dan Dia mengutusnya kepada bangsa manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal kecuali apa saja yang beliau halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa saja yang beliau haramkan, dan tidak ada agama. Masya Allah, ini perkataan sangat indah sekali yang perlu ditulis dengan tinta emas, perkataan Ibnu Katsir ini. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam, itu harus sesuai dengan syariat yang beliau bawa, sesuai dengan tuntunan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan, dan setiap yang beliau kabarkan maka semuanya adalah kebenaran dan kejujuran, serta tidak ada kedustaan dan kebohongan sedikit pun juga. Demikian dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un," tidaklah tersisa sesuatu apapun, yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan seorang hamba ke dalam surga, menghantarkan seorang hamba kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan seorang hamba dari neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Hadis ini juga menguatkan ayat Al-Maidah tadi, bahwa agama ini telah sempurna. Semua jalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga, dan semua jalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun yang tersisa. Makanya kalau ada orang ngomong, kalau tidak salah dulu di negeri kita ini ada tokoh agama mengatakan Nabi itu menyampaikan syariat ini belum 100%. Masya Allah, ini ucapan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masya Allah. Jadi belum 100% Nabi ini menyampaikan semua syariat ini. Masya Allah, ini kebohongan, kedustaan, kadzab yang seperti ini, bohong. Terus kemudian dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli," sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi sebelumku, nabi-nabi yang terdahulu, "illa kana haqqan alaihi yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum," melainkan wajib bagi nabi itu menunjukkan kebaikan kepada umatnya apa-apa yang dia ketahui.
wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan wajib bagi Nabi itu memperingatkan umatnya dari keburukan apa-apa yang dia ketahui. Di sini juga terdapat faedah bahwa seseorang yang meneruskan dakwah para nabi dari kalangan ulamanya, ustadznya, kiainya, termasuk para pelajar ilmunya, ketika mendakwahkan agama Allah tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan, nggak boleh, harus disampaikan. Apalagi perkara besar masalah bid'ah, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh. Ada ancaman yang keras dari Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu agama ini kepada manusia, tidak mau menyampaikan kepada manusia, sementara dia memiliki dan mampu untuk menyampaikan, maka dia akan dikekang dengan tali kekang dari neraka jahanam nanti pada hari kiamat, insyaallah. Oleh karena itu, segala perkara yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Begitu pula segala perkara yang dapat menjauhkan seorang hamba dari Allah telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, melainkan beliau telah menyampaikannya dan telah mengajarkannya kepada umat ini. Dan tidak ada satupun keburukan yang bisa menyeret seorang hamba ke dalam neraka, melainkan beliau telah memberikan peringatan darinya, termasuk dalam urusan ibadah. Termasuk dalam urusan ibadah. Maka beliau telah menjelaskan semuanya kepada umat ini. Jika seseorang mengada-ngada dalam urusan ibadah, berarti sama saja hal itu menganggap bahwa ada kebaikan dalam urusan ibadah tidak disampaikan, yang pertama, atau tidak diketahui oleh Nabi SAW. Namun kebaikan itu diketahui oleh orang-orang belakangan setelah beliau. Ini jelas gak mungkin, Masya Allah. Dan itu sama saja juga menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap risalah ini. Jadi beliau gak amanah dalam menyampaikan agama Allah kepada umat manusia. Masya Allah. Itu dampak rusaknya bid'ah. Seolah menganggap ada kebaikan dari agama ini yang tidak diketahui atau tidak disampaikan oleh beliau SAW, dan itu jelas batil dan merupakan kesesatan. Insyaallah. Nah, ini penting ini ya, ini diperhatikan ini. Dan selain itu, jika manusia ini membuat sendiri, seperti yang banyak di zaman kita sekarang ini, ya, membuat tata cara ibadah sendiri dan tidak menghiraukan sama sekali bagaimana Nabi SAW mengajarkannya, maka tentu sia-sialah beliau SAW diutus oleh Allah. Ya percuma Nabi diutus, salah apa Nabi diutus? Kalau manusianya menentukan ibadah tata caranya masing-masing orang, sudah nggak menghiraukan bagaimana Nabi SAW mencontohkannya, sudah nggak peduli nabinya. Dan kalau seperti itu ya percuma Nabi diutus. Salah satu hikmah Nabi diutus adalah untuk diikuti. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dalam surah An-Nisa, tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar rasul itu ditaati, diikuti, bukan diselisihi. Jadi kalau manusia membuat sendiri tata cara ibadah dan tidak menghiraukan sama sekali petunjuk Nabi mereka, maka tentu sia-sialah beliau SAW diutus oleh Allah. Karena manusia akan menentukan caranya masing-masing dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan selain itu juga, agama Islam merupakan agama buah tambahan manusia. Karena manusia telah menentukan tata cara ibadah mereka masing-masing tanpa menghiraukan ajaran Nabi mereka. Akhirnya sakewarape dewe-dewe wis. Sakewarape dewe-dewe. Masya Allah. Nah, sekarang perayaan Maulid itu tanggal berapa sih
Ada yang bisa jawab? Perayaan Maulid tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ketika Rabiul Awal bendino Maulid itu. Iya apa gak ini? Ini kenyataannya kayak gitu. Tadi akhirnya sawenake dhewe wong sudah menentukan tata cara ibadah Maulid yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ono sing Maulid mbek nggo panganan, ono sing gak. Itu. Ada yang bacanya sholawat di Maulid itu, ada yang baca Quran. Lu sing bener sing bisa jane iki. Masya Allah. Itu disebabkan karena manusia menentukan tata cara ibadah tanpa menghiraukan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Masya Allah. Kalau kita menjelaskan bid'ahnya Maulid kok diarani Wahabi, kan repot lah sudah. Sebenarnya kita tanya loh, sekarang Nabi Muhammad sendiri merayakan Maulid enggak sih? Kemudian para sahabat, sebaik-baiknya generasi umat ini. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang 4. Ono gak? Kalau kita sama mereka mengatakan sepakat tidak, ya sudah, gak usah diperselisihkan, selesai. Berarti itu bid'ah. Oleh karena itu dalam kaidah bid'ah, para ulama mengatakan kullu ibadatin lam ya'rifha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah. Ini qawaid besar dalam masalah bid'ah. Salah satu kaidah bid'ah, setiap bentuk ibadah yang tidak pernah diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka ketahuilah itulah bid'ah. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah yang lain, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Sekiranya perbuatan itu baik, tentunya para sahabat mendahului kita melakukannya. Sudah kita hadapkan dengan kaidah ini segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ada enggak para sahabat yang melakukan seperti itu? Kalau tidak ada, jawab. Sekiranya perbuatan itu baik, tentunya para sahabat mendahului kita mengamalkannya. Kalau para sahabat tidak ada yang mengamalkan, sudah itu bid'ah. Meskipun jutaan manusia yang mengamalkannya, yang membelanya. Begitu. Terus kemudian, dan selain itu juga agama Islam ini merupakan agama buah tambahan manusia. Karena manusia telah menentukan tata cara ibadah mereka masing-masing tanpa menghiraukan ajaran Nabi mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya bagi Islam dan muslimin. Karena akan memadamkan serta menghilangkan kemurnian syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Hancur sudah kemurnian agama ini sudah. Disebabkan bid'ah-bid'ah yang muncul di tengah-tengah muslimin. Maka dikatakan, jika manusia mengada-ngada dan menghidupkan satu tata cara ibadah baru yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, maka matilah satu ajaran Nabi SAW. Kira-kira apa ini contohnya ini? Ketika manusia di suatu komunitas, manusia menghidupkan bid'ah, maka matilah satu sunnah. Ini saya contohkan nih yang biasa hidup di kampung, karena saya dulu dari kampung. Ya. Pas waktu ini tahlilan, waktu sholat isya, itu gak ono sing teko nang masjid. Itu jelas-jelas disyariatkan. Tapi pas waya tahlilan podo teko kabeh sak kampung. Ya gak ini? Ini kenyataannya kayak gitu. Masya Allah. Pas waya isaan iku salat isya adzan ono sing rokokan, sing nguntuk, beluk, cangkruk. Itu. Tapi pas tahlilan berangkat kabeh. Soalnya ono panganane enggak ya. Itu. Masya Allah. Ini terbukti ini sudah mengada-ngada bid'ah, maka matilah satu sunnah. Itu belum bid'ah yang lain. Belum bid'ah yang lain. Itu masih salah satu contoh dari bid'ah. Maka mati sudah satu ajaran Nabi SAW. Lalu bagaimana lagi jika manusia mengada-ngada urusan baru dalam agama yang tidak ada sama sekali asalnya dari syariat yang agung ini? Tidak hanya satu tata cara, namun puluhan, belasan, ratusan, bahkan ribuan tata cara. Tentunya matilah puluhan, belasan, ratusan,
bahkan ribuan syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi SAW. Jika demikian keadaannya, apa yang tersisa dari Islam? Maka Islam tidak akan tersisa kecuali hanya nama. Islam ya iku bid'ah itu sudah. Jadi ajaran yang murni dibawa oleh Nabi ini hancur sudah. Mati tenggelam. Ketika ada orang yang mendakwahkan kemurnian Islam, maka dituduh aneh. Loh kok aneh sih? Pak bodoh biliani. Gitu. Masya Allah. Membawa ajaran baru dan yang semisalnya. Masya Allah. Jadi rusak betul agama ini, disebabkan bid'ah. Bahkan orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan kemurnian syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW dianggap asing dan aneh oleh kebanyakan manusia yang telah membuat perkara baru dalam agama. Kira-kira iya pada ini? Dianggap asing kita, aneh. Itu. Tapi kalau orang nggak ke masjid itu biasa kebanyakan orang. Tak boleh gak melok tahlilan dirasani sak kampung. Masya Allah. Karena kita hidup di kampung jadi merasakan kayak gitu. Masya Allah. Tapi kalau manusia buahnya nggak ke masjid itu tenang-tenang saja orang. Tapi kalau nggak ikut tahlilan seolah-olah melakukan dosa yang begitu besar, itu ya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan kemurnian syariat ini dianggap asing, dianggap aneh oleh para pelaku bid'ah itu. Yang mereka yakini itu merupakan syariat agama padahal bukan, oleh para pelaku bid'ah. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memperbaiki keadaan muslimin. Allahumma amin. Ini. Biasanya muncul syubhat dari mereka. Kan gak semua bid'ah itu sesat. Kan ini sering dilontarkan ini. Ada bid'ah yang baik. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, kita balik tanya dulu, apa contohnya bid'ah yang baik? Ini penting kita tanya ini. Kalau dia diam gak bisa jawab, kita kasih contoh sendiri. Kira-kira azan itu baik atau tidak? Kita sepakat gak azan itu baik atau tidak? Baik, hasanah. Kalau kita katakan azan itu baik, boleh gak kita azan sebelum sholat tarawih? Kalau alasannya adalah baik. Sepakat orang-orang di atas sunnah dan menyalahi sunnah akan mengatakan ya gak boleh. Mau tarawih azan dulu. Dan sepakat ahlu sunnah dengan ahli bid'ah akan menjawab sepakat ini. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Maka ucapan ini untuk membantah adanya bid'ah hasanah. Adanya bid'ah hasanah. Jadi semua bid'ah itu sesat. Nabi yang ngomong wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang ngomong. Dan kita kembali ke makna yang ketiga tadi ya. Kedua, makna yang kedua. Seorang muslim membenarkan semua perkataan atau apa saja yang dikabarkan oleh Nabi, termasuk mendahulukan perkataan Nabi dari siapapun yang menyalainya. Ya, dari siapapun yang menyalainya. Menolak setiap orang yang menyalahi petunjuk dan sabda Nabi SAW. Nabi ngomong semua bid'ah sesat, kok ada ngomong yang baik? Kita dahulukan Nabi kita dulu. Jangan mendahulukan yang menyalahi Nabi. Masya Allah. Nah sekarang buahnya orang tidak ada rasa takut sedikit pun untuk membantah Nabi SAW. Tapi begitu takutnya mereka apabila menyalahi perkataan fulan wa alan. Sementara perkataan fulan wa alan menyalahi perkataan dan petunjuk Nabi SAW. Masya Allah. Apakah yang seperti itu dikatakan seorang muslim yang beriman? Masya Allah. Itu makna yang keempat. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah bid'ah di akhir-akhir kitab ini ya, InsyaAllah ta'ala. Makna yang kelima, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia lebih mencintai Nabi SAW melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh umat manusia. Jadi Nabi ini harga mati bagi seorang muslim, gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, di sini kita bawakan beberapa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Insyaallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Fa wallazi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Salah satu sifat di antara sifat Allah tangan, kita tetapkan tangan bagi Allah. Dan kita meyakini tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dalam lafaz yang lain, wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dan seluruh manusia. Dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW sedangkan beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu berkatalah Umar kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi kecintaannya Umar kepada dirinya sendiri itu lebih unggul daripada kecintaannya kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, lah, tidak wahai Umar. Beliau membantah, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta akuna habba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi kecintaan seorang muslim kepada nabinya ini lebih besar daripada kecintaannya kepada selain nabinya, termasuk dirinya sendiri. Masya Allah. Lalu Umar mengatakan kepada beliau, fa innahul an wallahi, maka sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, la anta habbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, maka beliau bersabda, sekarang wahai Umar, sempurna imanmu wahai Umar. Masyaallah. Manusia di antara umat ini yang paling mencintai Nabi adalah para sahabatnya. Kecintaan kita kepada Nabi tidak lebih besar kecintaan para sahabat kepada Nabinya. Insyaallah. Sekarang banyak orang-orang mengaku cinta Nabi, tapi mereka banyak melakukan kedurhakaan kepada Nabi. Salah satunya dengan melakukan bid'ah-bid'ah. Ya mungkin azan dulu. Bid'ah dengan mengatasnamakan cinta Nabi. Ini cinta yang kadzab, bohong. Karena bentuk cinta seorang muslim kepada nabinya adalah dengan cara apa tadi? Istiqamah di atas sunnah, mentaati beliau, menghidupkan sunnah, memerangi bid'ah. Nah begitu seharusnya. Bukan mengatakan cinta Nabi tapi menyuburkan bid'ah, menumbuh suburkan bid'ah. Itu. Dan merupakan cinta yang dusta adalah menyelisihi dan menyimpang dari ajaran yang beliau bawa. Dan termasuk seseorang yang dusta dalam mencintai Nabi SAW adalah mengada-ngada perkara baru dalam agama yang tidak beliau syariatkan. Ini ya.
mengaku begitu mencintai Nabi, tapi justru mereka gemar menyelisih syariat Nabi. Lo kan kontradiksi kayak gini. Kalau kita sungguh-sungguh jujur mencintai Nabi, kita harus mencontoh orang-orang yang tulus ikhlas dalam mencintai Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana ketulusan dan kebesaran kecintaan para sahabat kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghidupkan agama beliau, istiqomah di atas sunnah beliau, dan tidak menyelisihi beliau atau menyimpang dari syariat beliau. Nah, begitu. Ini kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi beliau. Begitu. Masya Allah. Jadi termasuk cinta yang dusta, bohong dalam mencintai Nabi adalah mengada-ngada bid'ah. Ini cinta yang kadzab. Masya Allah. Dan kita ulang kembali bahwa kebohongan yang paling besar di atas muka bumi ini adalah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Kebohongan yang paling bohong, kedustaan yang paling dusta, itu berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Kemudian di sini kita bawakan juga firman Allah dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah. Kalau seseorang mencintai Allah, otomatis dia juga mencintai Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah syariatku, istiqamah di atas sunnahku. Begitu seharusnya kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, bukan malah menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam. Sekecil apapun itu perintah Nabi, kita laksanakan semampu kita, dan sekecil apapun larangan Nabi, segera kita tinggalkan. Begitu seharusnya seorang muslim yang jujur cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalil yang terakhir dari makna yang kelima ini, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 hal, barang siapa menjumpai 3 hal itu ada dalam dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Yang pertama, jadi kecintaannya sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan siapapun yang menyalahi syariat Allah dan Rasulnya. Ini kecintaan seorang hamba kepada Allah dan utusannya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Mencintai karena ketaatannya, mencintai karena keimanannya, mencintai karena istiqomahnya di atas sunnah, mencintai karena kebaikannya. Dia mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jangan dibalik ya. Jangan malah membenci orang yang di atas kebaikan. Ini orang-orang rusak keimanannya, orang-orang yang tercela. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, bahwasanya seseorang itu benci apabila dia kembali kepada kekafiran, kepada kesyirikan, sebagaimana dia benci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini juga hadis yang mengharuskan seorang muslim membenci dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran.
Tidak boleh seorang muslim ridho, bahkan sampai membenarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Tidak boleh. Ini bisa mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Seorang muslim harus benci, harus mengingkari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, segala yang diibadahi selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam ibadah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan lepas. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin sampai sini, sampai makna yang kelima dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Masih ada 5 makna lagi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, di atas tauhid. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.